Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberi kita kesehatan dan sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan-kuliah kita. Salawat berakaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kami dari kelompok 10 Perbankan Syariah ingin mempresentasikan hasil pemakalah kami. Langsung saja saya persilahkan kepada pemateri pertama. Saya persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Rapika Nasution sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbankan sebagai lembaga perantara keuangan merupakan jalur lalu lintas utama perekonomian. Perbankan melakukan fungsi penghimpunan dana dari pihak yang surplus dan juga melakukan fungsi pengelolaan dana dengan menyalurkannya ke jenis-jenis pembiayaan produktif maupun konsumtif. Kedua fungsi tersebut membuat perekonomian terus berputar dan produktif sehingga perkembangan ekonomi dan bisnis di Indonesia sejalan dengan perkembangan industri perbankan. Selanjutnya ada sumber dana bank syariah. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri. Yang pertama itu ada modal inti. Modal inti adalah dana modal sendiri, yaitu dana yang berasal dari pemegang saham bank, yaitu pemilik bank. Umumnya dana modal inti terdiri dari yang pertama itu ada modal yang disetor oleh pemegang saham. Sumber utama dari modal perusahaan adalah saham. Sumber dana ini hanya akan timbul apabila pemilik menyertakan dananya pada bank melalui pembelian saham, dan untuk menambahkan dana berikutnya dapat dilakukan oleh bank dengan mengeluarkan dan menjual tambahan saham baru. Yang kedua ada cadangan, yaitu sebagai laba bank yang tidak dibagi, yang disisihkan untuk menutup timbulnya risiko kerugian di kemudian hari. Selanjutnya yang ketiga, laba ditahan, yaitu sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham, tetapi oleh para pemegang saham sendiri melalui rapat umum pemegang saham atau RUPS diputuskan untuk ditanam kembali ke dalam bank. Laba ditahan ini juga merupakan cara untuk menambah dana modal lebih lanjut. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Alfisada akan melanjutkan penjelasan dari pemateri pertama yang membahas mengenai sumber dana bank syariah. Selanjutnya ada dana yang berasal dari masyarakat. Yang pertama ada kuasi ekuitas. Kuasi ekuitas ini merupakan dana-dana yang tercatat dalam rekening-rekening bagi hasil. Bank menghimpun dana berbagi hasil atas dasar prinsip mudharabah, yaitu akad kerjasama antara pemilik dana dengan pengusaha untuk melakukan suatu usaha bersama. Dan pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari. Keuntungan yang diperoleh dibagi antara keduanya dengan perbandingan sebelumnya. Kerugian finansial menjadi beban pemilik dana, sedangkan pengelola tidak memperoleh imbalan atas usaha yang dilakukan. Berdasarkan prinsip ini, dalam kedudukannya sebagai mudharib, bank menyediakan jasa bagi para investor berupa yang pertama, rekening investasi umum, di mana bank menerima simpanan dari nasabah yang mencari kesempatan investasi atas dana mereka dalam bentuk investasi berdasarkan prinsip mudharabah mutlaqah. Yang kedua ada rekening investasi khusus, di mana bank bertindak sebagai manajer investasi bagi nasabah institusi atau pemerintah ataupun lembaga keuangan lain atau nasabah korporasi untuk menginvestasikan dana mereka pada unit-unit usaha atau proyek-proyek tertentu yang mereka setujui. Yang ketiga ada rekening tabungan mudharabah. Prinsip mudharabah juga digunakan untuk jasa pengelolaan rekening tabungan. Selanjutnya ada dana titipan atau wadiah. Dana titipan ini merupakan dana pihak ketiga yang dititipkan pada bank, yang umumnya berupa giro ataupun tabungan. Pada umumnya, motivasi utama orang menitipkan dana pada bank adalah untuk keamanan dana mereka dan memperoleh keleluasan untuk menarik kembali dananya sewaktu-waktu.
Sumber dana bank syariah dan nasabah atau masyarakat seperti yang pertama Giro Wadiah. Giro Wadiah ini merupakan simpanan masyarakat baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing pada bank yang dalam transaksinya atau penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, kartu ATM, ataupun sarana perintah bayar yang lainnya atau dengan cara pemindah bukuan. Yang kedua ada tabungan wadiah. Tabungan wadiah ini merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yaitu titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Selanjutnya ada dana yang bersumber dari lembaga lainnya. Yang pertama ada kredit likuiditas dari Bank Indonesia. Yang kedua pinjaman antar bank. Yang ketiga RPS ataupun repos. Yang keempat fasilitas diskonto. Yang kelima pinjaman dari bank-bank luar negeri. Dan yang terakhir pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank. Alokasi dana bank syariah. Unsur-unsur yang terdapat dalam pembiayaan bank syariah. 1. Kepercayaan. Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha, sama artinya dengan bank memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan bahwa pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya. Yang kedua, akad. Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah. 3. Risiko. Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali. 4. Jangka waktu. Periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah. Kelima, balas jasa. Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati. Alokasi penggunaan dana bank syariah pada dasarnya dapat dibagi dalam dua bagian penting dari aktiva bank, yaitu 1. Aktiva yang menghasilkan. Aktiva yang dapat menghasilkan atau earning assets adalah aset bank yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Aset ini disalurkan dalam bentuk investasi yang terdiri atas A. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau mudharabah. Perjanjian antara dua pihak, yaitu pihak pertama sebagai pemilik dana atau sohibul maul dan pihak kedua sebagai pengelola dana atau mudharib untuk mengelola suatu kegiatan ekonomi dengan menyepakati nisbah bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh. Sedangkan kerugian yang timbul merupakan resiko pemilik dana sepanjang tidak terdapat bukti bahwa mudharib melakukan kecurangan atau tindakan tidak amanah. B. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan atau musyarakah. Perjanjian antara pihak-pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan dan kerugian sesuai nisbah yang disepakati. C. Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli atau murabahah. Akad jual beli antara dua belah pihak yang di dalamnya pembeli dan penjual menyepakati harga jual yang terdiri atas harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual. Murabahah dapat dilakukan secara tunai dan bisa juga secara bayar tangguh atau bayar dengan angsuran. Yang D. Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa atau ijrarah. Akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upaya sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu. E. Surat-surat berharga syariah dan investasi lainnya. Yang kedua, aktiva yang tidak menghasilkan atau non-earning asset. Aset bank yang lain adalah aset yang tergolong tidak memberikan penghasilan atau disebut non-earning asset, terdiri atas yang A. Aktiva dalam bentuk tunai. Cash asset terdiri dari uang tunai dalam vault, cadangan likuiditas yang harus dipelihara pada bank sentral, giro pada bank, dan item-item tunai lain yang masih dalam proses penagihan. Dari cash asset ini, bank tidak memperoleh penghasilan dan kalaupun ada sangat kecil dan tidak berarti. Namun, demikian investasi pada cash asset adalah penting untuk mendukung fungsi simpanan pada bank.
dan dalam beberapa hal juga diperlukan untuk memenuhi kebutuhan layanan dari bank koresponden yang berkaitan dengan pembiayaan investasi. Bank harus memelihara uang tunai dalam vault yang terdiri dari uang kertas dan uang logam. Bank harus dapat memenuhi kebutuhan para nasabah penyimpanan dana yang ingin menaik dananya dalam bentuk tunai. Meskipun bank juga harus membatasi jumlah investasi dalam bentuk uang tunai. Karena bila terlalu banyak dapat mengurangi tingkat penghasilan bank. Bank juga harus memelihara cash aset sebagai cadangan dalam bentuk rekening pada bank sentral. B. Pinjaman atau qard. Pinjaman merupakan salah satu kegiatan bank syariah dalam mewujudkan tanggung jawab sosialnya sesuai dengan ajaran Islam. Untuk kegiatan ini, bank tidak memperoleh penghasilan karena bank dilarang untuk meminta imbalan apapun dari para penerima qard. C. Penanaman dana dalam aktiva tetap dan inventaris. Penanaman dana dalam bentuk ini juga tidak menghasilkan pendapatan bagi bank, tetapi merupakan kebutuhan bank untuk memfasilitasi pelaksanaan fungsi kegiatannya. Fasilitas itu terdiri dari bangunan, gedung, kendaraan, dan peralatan lainnya yang dipakai oleh bank dalam rangka penyediaan layanan kepada nasabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zahran Alwi akan menjelaskan bagian pembagian keuntungan profit distribusi, yang dimana pendapatan-pendapatan yang dihasilkan dari kontrak pembiayaan setelah dikurangi dengan biaya-biaya operasional harus dibagi atau didistribusikan antara bank dengan para penyandang dana, yaitu nasabah investasi, para penabung dan para pemegang saham sesuai dengan nisbah bagi hasil yang diperjanjikan. Dalam hal ini, bank dapat menegosiasikan nisbah bagi hasil atas investasi mudharabah sesuai dengan tipe yang ada, baik sifatnya maupun jangka waktunya. Bank juga dapat menentukan nisbah bagi hasil yang sama atas semua tipe, tetapi menetapkan bobot yang berbeda-beda atas setiap tipe investasi yang dipilih oleh nasabah. Berdasarkan nisbah bagi hasil antara bank dengan para nasabah tersebut, bank akan mengalokasikan penghasilannya dengan tahap-tahap yang dimana itu terbagi menjadi 5. Yang dimana tahap pertama itu ada bank menerapkan jumlah relatif masing-masing dana simpanan yang berhak atas bagi hasil usaha bank menurut tipenya, dengan cara membagi setiap tipe dana-dana dengan seluruh jumlah dana-dana yang ada pada bank dikalikan 100%. Kemudian yang kedua itu bank menetapkan jumlah pendapatan bagi hasil bagi masing-masing tipe dengan cara mengalihkan persentasi jumlah relatifnya, dan masing-masing dana disimpan pada huruf A dengan jumlah pendapatan bank. Kemudian yang ketiga, bank menetapkan porsi bagi hasil untuk masing-masing tipe dana simpanan sesuai dengan nisbah yang diperjanjikan. Yang keempat, bank harus menghitung jumlah relatif biaya operasional terhadap volume dana. Kemudian mendistribusikan beban tersebut sesuai dengan porsi dana dari masing-masing tipe simpanan. Kemudian yang terakhir, yang kelima itu ada mendistribusikan bagi hasil untuk setiap pemegang rekening menurut tipe simpanannya sebanding dengan jumlah simpanannya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan hasil presentasi kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata dari kami memohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.